Potret Kampung Nelayan Merah Putih di ujung negeri. KKP lepas liarkan ikan Napoleon barang bukti penyelundupan. KKP gagalkan illegal fishing, kapal ikan asing Malaysia ditangkap di Selat Malaka. Menteri Trenggono ajak generasi muda bangun sektor kelautan dan perikanan. KKP pacu 6 program prioritas 2027 untuk masyarakat pesisir. Indonesia sampaikan 4 komitmen baru di OOC, berpeluang raih pendanaan 260 juta US dollar. Halo Sobat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anggita Bena dan rekan saya Gufernal Raja kembali hadir menemani Anda dalam program KKP News edisi bulan Juni. Bulan Juni menjadi bulan yang sangat spesial bagi sektor kelautan dan perikanan nih, Gi. Karena pada tanggal 8 Juni kita memperingati Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day. Betul sekali Raja, dan sehari setelahnya di tanggal 9 Juni, dunia juga sedang memperingati Coral Triangle Day. Jadi selama bulan Juni ini banyak sekali informasi menarik dari sektor kelautan dan perikanan. Dari Arsip Lagu Marine Library, inilah KKP News selengkapnya. Sahabat Bahari, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 1 yang berada di 65 titik Indonesia telah rampung 100%. Salah satu yang menarik adalah KNMP Ujung Said yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk menjangkau desa Ujung Said butuh waktu belasan jam perjalanan darat dari Pontianak. Selengkapnya mari kita simak keseruan menjelajah KNMP Ujung Said bersama tim KKP News berikut ini. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP menjadi program andalan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi pesisir. Sebagai program prioritas dengan tujuan memberdayakan masyarakat, mendukung penguatan ketahanan pangan berbasis hasil perikanan, hingga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional dari desa-desa pesisir, pembangunan KNMP tentu sangat dinantikan. Namun, proses pembangunan tak selalu mudah. Karena program ini menjangkau hingga wilayah-wilayah terpencil di Indonesia yang aksesnya masih sulit dilalui, namun kaya sumber daya perikanan. Salah satunya ada di Desa Ujung Said, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Untuk sampai ke desa ini membutuhkan perjalanan darat belasan jam dari kota Pontianak yang masih harus dilanjutkan dengan kapal melintasi Sungai Kapuas. Tim KKP News Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pertengahan Mei lalu berkesempatan mengunjungi Ujung Said untuk melihat langsung potret pembangunan KNMP di batas negeri. Halo sahabat Bahari, saat ini saya ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Tugu Muhammad Ali Anyang. Saya akan ajak kalian jalan-jalan ke Desa Ujung Said yang ada di Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Di sana ada apa sih? Di sana ada Kampung Nelayan Merah Putih yang lokasinya tepat berada dekat perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, sahabat Bahari penasaran kan keseruannya seperti apa? Sama saya juga. Ikuti saya terus ya, let's go! Mobil yang saya dan tim tumpangi mulai bergerak ke Kabupaten Kapuas Hulu dari Kabupaten Kuburaya sore hari. Kami menyusuri jalanan Trans Kalimantan yang menjadi akses darat satu-satunya menuju tujuan kami, yakni Desa Ujung Said di Kecamatan Jongkong. Beragam kendaraan melintas tak pernah putus, menandakan jalan ini tidak hanya menjadi penghubung dari satu wilayah ke wilayah lain, melainkan salah satu sarana penting untuk mendukung arus distribusi serta penggerak ekonomi di Pulau Kalimantan. Mobil terus melaju membelah jalanan Trans Kalimantan. Sesekali saya melihat permukiman di pinggir jalan, lalu berubah menjadi area hutan dan perkebunan. Dari jalanan ini jugalah sejumlah material pembangunan KNMP dibawa dari kota Pontianak menuju Desa Ujung Said. Bahkan beberapa material diantaranya didatangkan langsung dari Jakarta. Setelah lebih dari 12 jam perjalanan,
Mobil yang saya dan tim KKP News tumpangi akhirnya mulai memasuki wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Tak lama lagi, kami akan sampai di Kecamatan Jongkong, pemberhentian sementara sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat ke tujuan utama saya, yakni Desa Ujung Said, tempat Kampung Nelayan Merah Putih berdiri. Sahabat Bahari, sekarang saya sudah ada di tepi Sungai Kapuas, bersiap melanjutkan perjalanan ke tujuan utama kita, Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Desa Ujung Said. Ini perjalanan yang tidak mudah, selama 12 jam menggunakan mobil, sekarang saya akan naik speedboat menuju Desa Ujung Said. Sekarang speedboatnya udah siap, saya juga udah siap untuk berangkat. Ikuti terus ya, let's go! Di Jongkong, besarnya potensi perikanan air tawar yang dihasilkan perairan umum daratan di wilayah ini terlihat nyata. Ikan-ikan yang diperdagangkan berukuran besar dan beragam jenisnya. Bahkan beberapa di antaranya belum pernah saya lihat sebelumnya, seperti ikan tapa yang beratnya saya perkirakan lebih dari 3 kg. Petualangan berlanjut menggunakan speedboat membelah Sungai Kapuas yang saat itu debit airnya sedang tinggi. Saya ditemani Pak Dian Pramana, Kepala Desa Ujung Said. Ketika pembangunan KNMP Ujung Said berlangsung, jalur ini jugalah yang digunakan untuk mendistribusikan material bangunan hingga tenaga kerja. Beberapa material bahkan dikirim menggunakan kapal langsung dari Pontianak menuju Desa Ujung Said. Tak ayal, pembangunan KNMP Ujung Said memakan waktu lebih dari 5 bulan karena aksesnya yang cukup jauh dari kota dan sulit dijangkau. Perjalanan 40 menit menggunakan speedboat tak begitu terasa karena pemandangan di sepanjang sungai yang memukau. Nah, sahabat Bahari, alhamdulillah sudah sampai saya dan Pak Kades di Desa Ujung Said, tempat di mana Kampung Nelayan Merah Putih dibangun untuk masyarakat pesisir Sungai Kapuas. Yuk, sekarang kita langsung aja ke KNMP ya, Pak? Gaskan. Let's go! Ada rasa haru saat tiba di sana. KNMP Ujung Said yang dibangun sejak akhir tahun 2025 kini sudah selesai 100%. Beragam fasilitas berdiri kokoh seakan siap menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat pesisir Sungai Kapuas. Operasional KNMP sudah dinantikan masyarakat yang selama ini mengharapkan adanya fasilitas perikanan lengkap untuk menjaga kualitas ikan-ikan yang mereka tangkap. Hal lain yang tak kalah menggembirakan, kehadiran KNMP Ujung Said membuat akses listrik yang tadinya hanya 12 jam per hari menjadi 24 jam penuh. Ujung Said, desa yang tadinya dikenal sebagai penghasil ikan-ikan air tawar berkualitas premium, kini juga siap menopang peningkatan produktivitas dan daya saing perikanan hasil tangkapan masyarakat tepian Sungai Kapuas. Sahabat Bahari, selesai sudah rangkaian perjalanan panjang saya bisa sampai di Desa Ujung Said. Melalui perjalanan panjang ini, kita bisa mengetahui betapa sulitnya menjangkau daerah ini dan mendirikan Kampung Nelayan Merah Putih. Tapi pemerintah tetap berupaya membangun Kampung Nelayan Merah Putih merata hingga pelosok negeri. Saya Areta dan tim KKP News pamit undur diri, sampai jumpa di edisi selanjutnya. KKP baru saja melakukan pelepas liaran 1.300 ekor ikan Napoleon di perairan Sulawesi Utara. Ikan Napoleon tersebut merupakan barang bukti dari kapal asing yang ditangkap karena terbukti membawa ikan dari perairan Indonesia secara ilegal. Berikut berita selengkapnya. KKP melepas liarkan ikan Napoleon sebanyak 1.300 ekor di kawasan konservasi perairan daerah Sulawesi Utara pada awal Juni lalu. Ikan Napoleon yang dilepas liarkan ini merupakan muatan kapal MV Silver Island berbendera Sao Tome yang ditangkap oleh kapal pengawas Orca 04 di perairan Laut Sulawesi. Tindakan pelepas liaran ini merupakan penyelamatan yang harus dilakukan terhadap barang bukti berupa ikan hidup dan termasuk dalam ikan jenis dilindungi. Ini adalah bentuk tindakan kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal Silver Island yang berbendera Sao Tome, Afrika Tengah. Kapal ini sudah kami deteksi karena teridentifikasi melakukan penyelundupan ikan Napoleon yang akan dibawa ke Hong Kong. Jadi
kapal ini ketika kita deteksi sempat dia mematikan ICE-nya sehingga kita agak kerepotan dalam hal pengejaran. Lain ada radar kita bisa memastikan bahwa kapal tersebut terdeteksi di radar kami dan oleh Orka 04 ini berhasil ditangkap di perairan Sulawesi. Sebelumnya KKP menangkap kapal MV Silver Island yang merupakan kapal asing pengangkut 1,3 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar negeri. Kapal pengangkut ikan berbendera Sao Tome ini dicegat dalam pelayaran menuju Hong Kong. Kapal tersebut membawa ikan Napoleon hidup tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah Indonesia. Saat ini, kasus telah resmi masuk dalam proses penyidikan untuk terus dilakukan pendalaman dan pengembangan kasus sesuai dengan temuan-temuan di lapangan. Hai Sahabat Bahari, selamat datang kembali di Podcast Segara. Ngobrolin laut, ngobrolin masa depan, semua ada di Podcast Segara. Saksikan Podcast Segara hanya di KKP Channel. Beralih ke berita selanjutnya. Raja, di bulan Juni ini kita juga memperingati Hari Internasional Melawan IUU Fishing yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Untuk memberantas tindak IUU Fishing, KKP berhasil mengamankan 1 kapal ikan asing yang menggunakan alat tangkap terlarang di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Dalam operasi pengawasan di perairan Selat Malaka, kapal pengawas Hiu 08 berhasil menangkap 1 kapal ikan asing berbendera Malaysia yang melakukan illegal fishing. Petugas menemukan kapal menggunakan alat tangkap terlarang jenis troll serta mengangkut sekitar 800 kg yang diduga hasil penangkapan secara ilegal. Dari hasil penindakan tersebut, KKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Seluruh awak kapal beserta barang bukti selanjutnya dikawal menuju pelabuhan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. KKP menegaskan akan terus memperkuat patroli pengawasan di wilayah perairan Indonesia terutama pada daerah rawan aktivitas ilegal, unreported, and unregulated fishing. Penegakan hukum dilakukan untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan, memberikan kepastian bagi nelayan Indonesia, serta menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sebagai aset strategis bangsa. Masa depanmu dimulai dari sini, melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penyuluhan. Politeknik KP siap mencetak generasi muda yang unggul dan terampil. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan mendalam tentang aspek teknik dan manajerial di bidang kelautan dan perikanan, tapi juga keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan industri global yang semakin dinamis. Sekolah masa depan, ya di Politeknik KP. Sahabat Bahari, pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga membutuhkan keterlibatan generasi muda yang inovatif dan berdaya saing. Hal ini disampaikan Menteri Trenggono saat memberikan orasi ilmiah pada wisuda ke-7 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon di Jawa Barat. Ia memaparkan program Kampung Nelayan Merah Putih serta mengajak para wisudawan untuk berkontribusi memajukan wilayah pesisir dan sektor perikanan di daerah masing-masing. Berikut berita selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan orasi ilmiah pada acara wisuda ke-7 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Jawa Barat. Di hadapan ribuan wisudawan dan sivitas akademika, Menteri Trenggono menyampaikan berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan. Salah satunya yakni program Kampung Nelayan Merah Putih yang dihadirkan untuk memodernisasi kawasan pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih mengintegrasikan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari sarana produksi, pengolahan hasil perikanan, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara terpadu, sehingga proses penangkapan ikan mulai dari hulu sampai dengan hilir dapat terintegrasi dengan sempurna. Kampung Nelayan Merah Putih ini bertujuan adalah untuk merubah, untuk memicu pertumbuhan yang kita geser dari kondisi yang sangat buruk. Jadi kalau pergi ke nelayan pasti ini nih gerbang mekar ada salah satu yang kita bangun ya. Jadi nanti keluar dari sini sudah selesai wisuda, lihatin gerbang mekar yang selesai kita bangun. Itu kan kalau masuk kan seperti kayak nggak tahu. Kita akan geser dia dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang luar biasa.
menjadi lebih bersih, lebih produktif, tapi intinya pembangunan kampung nelayan merah putih adalah dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kalau produktivitasnya naik, itu harapannya adalah pertumbuhannya akan naik. Kalau pertumbuhannya naik, ekonomi di sekitar situ akan tumbuh, maka dia akan menjadi lebih sejahtera. Ini yang disebut dengan engine of growth. Pada kesempatan tersebut, Menteri Trenggono juga mengharapkan para wisudawan untuk turut berperan aktif membangun sektor kelautan dan perikanan sesuai bidang keahlian masing-masing. Menurutnya, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar dan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengelola serta mengembangkan secara berkelanjutan. Para lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan generasi muda, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Sahabat Bahari, KKP mempercepat pelaksanaan 6 program prioritas pada tahun 2027. Program ini disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, hingga pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan KKP memperoleh pagu indikatif sebesar Rp15,63 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menurut Trenggono, sebagian besar anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai program prioritas nasional, arahan Presiden, program ekonomi biru, serta pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan. Pada tahun 2027, KKP menargetkan pembangunan 1.000 kampung nelayan merah putih di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga akan merevitalisasi tambak nila salin seluas 5.500 hektar dan menuntaskan pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektar yang ditargetkan beroperasi penuh pada awal tahun berikutnya. Program prioritas lainnya meliputi pengembangan budidaya ikan darat tematik di 10.000 lokasi, modernisasi 1.644 kapal perikanan, serta pengoperasian kawasan sentra industri garam nasional seluas 2.000 hektar. Lalu kemudian Indonesia kan selalu impor terus. Masa isi negara maritim, kemudian kita juga impor terus. Ini kita memang mulai Pak, membuat modeling hanya 2.000 saja. Selebihnya kemudian kita berikan kepada pihak pelaku swasta juga untuk melakukan yang sama di lokasi yang tidak jauh. Dan kemudian infrastruktur yang mendukung untuk itu di luar yang 2.000 tentu itu akan dilakukan oleh industri. Yang berikutnya juga pemanfaatan PLTU. Jadi PLTU itu juga dia menghasilkan garam. Saya sudah bicara juga dengan beberapa pelaku atau pengguna garam yang mereka juga sedang melakukan studi. Harapannya sebetulnya karena jumlahnya cukup besar, harapannya sebetulnya kalau ini dikombin semua, mestinya dalam 1-2 tahun yang akan datang kita sudah mau menuju betul untuk menuju ke swasembada. Untuk mempercepat pencapaian tersebut, KKP juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun. Melalui dukungan anggaran itu, KKP menargetkan produksi kelautan dan perikanan mencapai 27,25 juta ton, serta produksi garam sebesar 2,75 ton. Pemerintah berharap capaian tersebut mampu mendorong pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sektor perikanan sehingga mencapai 5 hingga 6%. Dengan fokus pada pembangunan berbasis masyarakat, pemerintah berharap sektor kelautan dan perikanan tidak hanya menjadi penopang ketahanan pangan nasional, tetapi juga penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kenapa budidaya perikanan dianggap sebagai sumber pertumbuhan masa depan? FAO memprediksi kebutuhan protein dunia akan meningkat 70% di tahun 2050. Tentu ini jadi potensi besar untuk memenuhi permintaan protein dunia yang terus meningkat dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kamu bisa mulai dari 5 komoditas unggulan ini: udang, rumput laut, kepiting,
lobster, dan tilapia. Sudah saatnya kamu ambil peran. Jadi pembudidaya sukses di masa depan. Cari apa, bro? Harvest Control. Waduh, keren banget. Sahabat Bahari, menjaga kesehatan laut dunia menjadi tantangan bersama semua negara. Untuk itu, kolaborasi global menjadi sangat penting peranannya. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian laut dunia dalam forum Our Ocean Conference atau OOC ke-11 di Mombasa, Kenya. Menteri Trenggono menyampaikan 4 komitmen dan berpeluang raih pendanaan sebesar 260 juta US dollar. Indonesia menunjukkan peran aktifnya dalam menjaga kesehatan laut global melalui partisipasi pada Our Ocean Conference ke-11 yang berlangsung di Mombasa, Kenya. Dalam forum internasional tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan 4 komitmen baru pemerintah Indonesia untuk memperkuat tata kelola laut berkelanjutan. Komitmen pertama berfokus pada penguatan tata kelola ruang laut melalui integrasi perencanaan tata ruang darat dan laut ke dalam tata ruang nasional dan provinsi. Langkah ini juga meliputi penyusunan regulasi zonasi lintas wilayah serta memasukkan kawasan strategis nasional karbon biru ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Sementara itu, komitmen kedua menargetkan penambahan 700.000 hektar kawasan konservasi laut baru pada tahun 2026. Target tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk mencapai luas kawasan konservasi laut sebesar 30% dari total wilayah perairan nasional pada tahun 2045. Indonesia recognized that a successful blue economy requires strong alignment between economic growth and environmental protection. To achieve this, we are advancing an integrated marine spatial planning approach that balances development and conservation across coastal land areas, coastal water, marine waters, maritime jurisdiction areas, and small islands. In 2026, Indonesia will further strengthen land and sea spatial planning integration by incorporating marine spatial planning into the national spatial planning, completing integrated terrestrial and marine spatial planning for the whole national provinces, establishing 2 additional interregional zoning regulations, and design 18 blue carbon national strategic area. Tidak hanya memperluas kawasan konservasi, Indonesia juga berkomitmen meningkatkan efektivitas pengelolaannya. Melalui komitmen ketiga, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap 19,1 juta hektar kawasan konservasi laut yang telah ditetapkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh ekosistem maupun masyarakat pesisir. Sedangkan komitmen keempat adalah pengembangan satu model proyek karbon biru sebagai percontoh nasional yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Keempat komitmen tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh dukungan pendanaan internasional hingga 260 juta dolar Amerika Serikat. Pendanaan ini akan digunakan untuk mendukung konservasi terumbu karang, restorasi ekosistem laut, serta pengembangan ocean centers di berbagai wilayah. Sejak tahun 2016, Indonesia aktif menjadi bagian dari forum ini dan bahkan pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan OOC pada tahun 2018. Selama 9 tahun terakhir, Indonesia telah menyampaikan 73 komitmen di bidang kelautan dan perlindungan ekosistem laut. Melalui berbagai komitmen tersebut, Indonesia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berbasis kelautan dapat berjalan beriringan dengan pelestarian ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 14 tentang kehidupan bawah laut. Sahabat Bahari, rangkaian informasi hari ini menunjukkan bahwa menjaga laut dapat dilakukan melalui berbagai cara. Mulai dari membangun kampung nelayan, melestarikan sumber daya ikan, menindak pelaku illegal fishing, hingga memperkuat kerjasama di kancah global. Dan tentunya semangat Hari Laut Sedunia serta Coral Triangle Day tahun ini menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia sangat berkaitan dengan kesehatan dan keberlanjutan laut kita. Semoga kita semua bisa terus memberdayakan laut kita untuk semakin lestari ya sahabat Bahari. Saksikan terus tayangan edukatif Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, video dan layanan YouTube channel kami. Saya Anggita Bena. Dan saya Gufran Raja bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.
Jakarta.